Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rios Rahmanto menyebut Hasto terbukti bersalah dan divonis 3,5 tahun penjara karena terlibat menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 Wahyu Setiawan. Sementara itu Majelis Hakim menyatakan Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku sebagaimana dakwaan pertama jaksa KPK. Selain pidana, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar 250 juta rupiah. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara. Februari 2025 hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2025 oleh Rios Rahmanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. Pemirsa, kelompok massa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memadati kawasan Gedung Tipikor Jakarta. Mereka hadir memberi dukungan moral dengan membentangkan spanduk dan berorasi. Tidak ada saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang itu memberikan uang atau uangnya dari Pak Hasto. Massa pendukung Hasto sudah berdatangan sejak pagi tadi di sepanjang Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Mereka menggelar aksi di depan Gedung Pengadilan Tipikor sambil menyampaikan orasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Para pendukung Hasto membawa sejumlah spanduk yang berisi dukungan kepada Hasto agar dibebaskan dari dakwaan yang menjeratnya. Salah satu atribut yang mencolok adalah sebuah keranda bertuliskan matinya demokrasi yang ditempatkan di tengah jalan menandakan protes terhadap proses hukum yang dihadapi Hasto. Massa juga mengibarkan bendera dengan tulisan dukungan untuk Sekjen PDI Perjuangan tersebut. Tidak ada saksi yang dihadirkan. Sementara itu sejumlah massa juga menggelar unjuk rasa mendukung Majelis Hakim menyatakan Hasto bersalah.
Massa membawa spanduk dan poster meminta majelis hakim menghukum Hasto. Mereka juga membawa gambar wajah Hasto dengan tulisan penjarakan Hasto. Dan penyidikan diatur secara kawan-kawanku sekalian daripada Harun Masiku ini sangat mencederai. Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang vonis Hasto Kristianto hari ini, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat sore Hamzah, bagaimana situasi terkini di PN Tipikor? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Bisa dilihat bahwa saat ini kami sudah berada di tengah-tengah pasukan keamanan yang membatasi ataupun memblokade jalan tepat di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana saat ini kami sedang berada di sisi pendukung dari Hasto Kristianto yang saat ini sedang menjalani vonis dari dugaan kasus suap di kasus korupsi pergantian antar waktu Harun Masiku sebagai anggota DPR pada tahun 2019-2024, di mana bisa dilihat di sini Diandra, jika dapat kami gambarkan bahwa sebanyak hampir ratusan pendukung dari Hasto Kristianto ini terlihat hadir membawa mobil dan juga berbondong-bondong hadir untuk menyuarakan aspirasinya terkait dengan vonis yang diberikan kepada Hasto Kristianto, di mana tadi hakim ataupun majelis hakim dari Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini memberlakukan ataupun memutus Hasto Kristianto dengan hukuman pidana 3 tahun 6 bulan dengan denda 250 juta dan dengan subsidiar 6 bulan, ataupun jika tidak dapat membayar denda ini harus mengikuti ataupun harus dipidana selama 3 bulan. Selain itu, sidang tadi berjalan memang cukup lama, mulai dari pukul 2 ataupun 14.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang kami dapatkan ini sebanyak sekitar 1.600 lebih personel kepolisian dan personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena bisa dilihat di sini Diandra, pagar-pagar tinggi terlihat untuk menjaga keamanan sehingga tidak ada massa yang dapat masuk ke dalam Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Hal ini juga dilakukan untuk mengamankan proses persidangan yang memang ini jika dilihat bahwa banyak sekali massa dari pendukung Hasto Kristianto maupun dari para mahasiswa yang kontra dengan kasus Hasto Kristianto ini hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa meyakini Hasto bersalah melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 5 ayat 1 huruf A UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, di mana jaksa ini sebelumnya juga sempat menuntut Hasto Kristianto dengan 7 tahun penjara, kemudian denda 600 juga dan pengganti penjara sebesar 6 bulan. Kendati demikian, keputusan hakim ini tadi kami memantau bahwa hakim memutuskan pidana yang diberikan kepada Hasto Kristianto ini sebanyak ataupun selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 250 juta. Hasto divonis dalam kasus dugaan suap dalam pergantian antar waktu anggota DPR RI tahun 2019 hingga 2024 yang menjerat juga buronan Harun Masiku dan memang dituntut juga dalam kasus perintangan penyidikan. Selain itu terdapat dari pihak KPU RI yang memang menjadi pihak yang menerima suap dan juga menerima suap, yaitu Arief Budiman. Selain itu, kami juga tadi sempat melihat bahwa Hasto hingga saat ini masih memberikan keterangannya di depan teman-teman media yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Namun jika dilihat di sini, para pendukung Hasto Kristianto ini terlihat memang tidak setuju dengan keputusan hakim yang memberikan vonis selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 250 juta dengan subsidiar penjara 3 bulan. Sementara itu, Diandra yang dapat kami laporkan. Hamzah, apakah saat ini pendukung Hasto, berdasarkan yang Anda dengarkan, ini apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tuntut dalam unjuk rasa ini?
Ya baik Diandra, jika memang kita mendengarkan dari para pendukung Hasto Kristianto yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, memang mereka terlihat tidak setuju dengan keputusan dan juga vonis hakim yang disampaikan, yaitu sebanyak 3,5 tahun. Adapun bahwa tadi kami juga sempat melihat bahwa terdapat ada beberapa hal ataupun beberapa jenis seperti karangan bunga yang memang dibawa oleh para pendukung Hasto Kristianto. Selain itu kami juga tadi sempat melihat ada keranda yang memang bertuliskan matinya demokrasi. Hal ini juga menjadi salah satu cara mereka untuk menggambarkan bahwa mereka masih terus berjuang untuk keadilan yang memang diberikan kepada Hasto Kristianto. Namun sekali lagi Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa vonis yang sudah diberikan kepada hakim ini selama 3,5 tahun dengan denda 250 juta ini sudah selesai diputus. Adapun apakah nantinya Hasto Kristianto dengan tim kuasa hukumnya ini akan melakukan banding, kami masih menunggu informasi pasti karena hingga saat ini Hasto Kristianto juga masih berada di dalam untuk memberikan keterangan pers, dan saat ini kami juga nanti akan kembali melihat apakah massa dari para pendukung Hasto ini akan terus berorasi selama Hasto masih ada di dalam. Sementara itu Diandra. Baik, Hamzah, kemudian untuk massa yang kontra terhadap Hasto saat ini apakah juga masih berada di depan pengadilan? Tadi Mbak Ning telah menyampaikan bahwa ya baik Diandra, terkait dengan massa yang memang kontra terhadap Hasto Kristianto ini terdapat di sisi lainnya. Ini jika dapat kami gambarkan blokade yang dibangun di sekitaran pengadilan tindak pidana korupsi di PN Jakarta Pusat ini sepanjang hampir 500 meter. Sehingga di sisi ini merupakan para pendukung Hasto, dan sisi lainnya yang juga diblokade oleh pihak kepolisian dan pasukan keamanan gabungan. Ini terdapat tadi kami lihat ketika sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, terdapat juga beberapa mahasiswa dengan berbagai alma mater ini berorasi untuk mendukung keputusan hakim ataupun keputusan pengadilan untuk menghukum Hasto yang diduga melakukan suap dalam kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024. Namun kami ini juga masih belum kembali memeriksa terkait dengan massa yang kontra ataupun massa yang pro terkait dengan hukuman yang diberikan kepada Hasto Kristianto, karena hingga saat ini kami masih berada di sisi lainnya, yaitu massa-massa yang memang mendukung Hasto Kristianto. Selain itu, jika kami dengarkan Diandra, ini aspirasi yang memang disampaikan oleh para pendukung Hasto ini akan hampir selesai ataupun akan mundur, karena sesaat lagi dikabarkan bahwa Hasto Kristianto ini akan segera keluar dari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saat ini para massa yang ada dan hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini sedang berbaris untuk nantinya menyambut keluarnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jika dapat dilihat juga Diandra, di sini banyak bendera yang memang dikibarkan oleh para pendukung Hasto Kristianto dari berbagai kalangan. Kami melihat di sini bahwa petugas kepolisian, ratusan petugas kepolisian ini juga diterjunkan untuk mengamankan dan menjaga ketertiban dari jalannya orasi yang disampaikan oleh para pendukung Hasto Kristianto kali ini. Dan kami juga nantinya akan kembali mengupdate Diandra dan juga pemirsa terkait dengan apakah Hasto Kristianto ini akan segera keluar dari gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan menemui para pendukungnya yang sejak pagi tadi bahkan ini sudah hadir di PN Jakarta Pusat. Diandra. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau dari PN Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati di sana. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun hukuman penjara karena terbukti bersalah dalam kasus suap perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Rekan-rekan pers, terima kasih. Dari persidangan tadi kita sudah bisa menyaksikan bahwa yang pertama, alhamdulillah, terkait dengan tuduhan obstruction of justice itu tidak terbukti.
Karena memang sejak awal seluruh kesadaran yang dimiliki oleh kader PD Perjuangan adalah setia pada hukum, tidak menghalang-halangi seluruh proses hukum. Kemudian yang kedua, terhadap tuduhan suap, saya dinyatakan bersalah. Padahal di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh fakta-fakta yang tadi dinyatakan baru, itu bukanlah fakta baru. Karena sangat jelas keterangan saudara Saiful Bahri Doni Tri Istiqomah di dalam persidangan ini juga, seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting bahwa dana dari Harun Masiku tahap pertama itu bukanlah 400 juta. Sebagai hasil otak-atik gatuk 600 dikurangi 200 menjadi 400. Tetapi adalah 750 juta. Dan itulah yang kami tegaskan di dalam pledoi juga di dalam sidang nomor 18 dan 28 tahun 2020 tersebut. Sehingga total dana dari Harun Masiku itu ada 1,5 juta. Saya menjadi korban dari komunikasi anak buah, di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah sehingga Pemirsa, ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan polisi hingga saat ini. Pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat 7 Juli lalu. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Sejak ditemukan tewas pada 7 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang, termasuk memeriksa rekaman dari sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu temuan yang disampaikan polisi yakni keberadaan korban di atas rooftop Kemlu pada malam sebelum kematiannya selama hampir 1,5 jam dengan membawa tas, namun kemudian korban ditemukan turun tanpa membawa tas. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV yang menggandeng sejumlah ahli. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit
Diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Rekaman CCTV tersebut melengkapi temuan kegiatan korban. Dengan berbagai barang bukti yang telah terkumpul, publik pun menanti terkuaknya fakta di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkapkan sejumlah temuan dalam kasus tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Selain terlilit lakban, kondisi wajah korban saat ditemukan ternyata juga tertutup plastik. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang jasadnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Polisi pun mengungkapkan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik kemudian terlilit lakban warna kuning. Korban ditemukan di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Perlu kami sampaikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Sebanyak 15 orang saksi dari pihak keluarga, lingkungan korban hingga rekan kerja turut diperiksa. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Terkait dengan kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri, Saudara Arya Daru Pangayunan, yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan kepada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian saat itu. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari kepolisian.